Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang baik dan sangat cinta kepada Tuhannya. Setiap waktu ia selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nabi Nuh diutus Allah kepada kaumnya sedang mereka dalam keadaan musyrik dan menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Mereka percaya bahwa patung-patung yang mereka sembah memiliki kekuatan gaib yang dapat melindungi mereka dari bahaya dan kesengsaraan. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuh berdakwah mengajak dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh berdakwah mengajak mereka untuk meninggalkan perbuatan musyrik, perbuatan syirik dan penyembahan mereka terhadap berhala dan kembali kepada ajaran tauhid, menyembah Allah Sang Maha Pemberi nikmat dan pencipta seluruh makhluk. Nuh berkata kepada kaumnya, "Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Esakanlah Dia dan patuhilah segala perintahnya. Ketahuilah sesungguhnya Dialah yang menciptakan kalian dari mulai bayi hingga dewasa dan menjadi tua. Dan Dialah yang mematikan dan membangkitkan kalian dari kubur untuk dihisab segala amal perbuatan kalian di dunia pada hari kiamat." Mendengar perkataan ini, Nuh menolak. Mereka membangkang segala ucapan dan perkataan Nabi Nuh. Mereka masih terus-menerus dalam kemaksiatan dan kemusyrikan. Selama bertahun-tahun, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap patung, atau berhala, dan mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah yang Maha Kuasa, beribadah kepadanya. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama itu Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan mengajak kaumnya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berdakwah siang dan malam, mengajak kaumku untuk beribadah dan menyembahmu, namun mereka tidak mau. Kaumku untuk beribadah dan menyembahmu, namun mereka tidak mau mendengarkan dan mematuhi. Mereka menaruh jari-jari mereka di telinga dan mematuhi, hingga tidak mendengarkan perkataanku. Dan mereka menutup wajah mereka dengan pakaian karena enggan melihatku. Ya Allah, sungguh mereka dengan jelas menolak beriman kepadamu. Sungguhnya aku telah melakukan dakwah di rumah-rumah, di jalan dan di setiap tempat, namun mereka tetap larut dalam kekufuran." Setelah menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat sebuah kapal, ia pun segera
mengerjakannya bersama para nabi pengikutnya dan mengerjakannya di tempat yang jauh dari kota keramaian masyarakat. Dengan tekun Nabi Nuh dan pengikutnya bekerja siang dan malam menyelesaikan pembuatan kapal yang diperintahkan itu. Namun tetap saja gangguan dan cemoohan datang dari kaumnya yang kebetulan lewat di tempat pembuatan kapal tersebut. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, bukankah engkau seorang nabi? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang kau buat itu jauh dari air. Apakah ada sebuah kapal berjalan di atas tanah?" Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya dapat menyelesaikan pembuatan kapal tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh agar pembuatan kapal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh agar mengumpulkan keluarganya, orang mukmin laki-laki dan perempuan, serta hewan-hewan secara berpasang-pasangan ke dalam perahu tersebut. Selanjutnya turunlah air hujan dengan sangat derasnya, dan dalam waktu yang singkat air itu telah membanjiri kota dan pendesaan hingga mencapai puncak bukit. Tidak ada satupun yang dapat selamat dari banjir tersebut kecuali yang ada di dalam bahtera kapal Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin topan dan menjadikan air tersebut bergelombang bagai lautan. Bahtera Nabi Nuh pun berlayar di atas air dengan gelombangnya yang dahsyat dan tinggi. Tatkala Nabi Nuh di atas kapal memperhatikan cuaca dan menyaksikan orang-orang kafir dari kaumnya hanyut terhempas di atas permukaan air. Tiba-tiba ia melihat putra sulungnya yang bernama Kan'an. Nabi Nuh segera memanggil puteranya, "Wahai anakku, kemarilah dan naiklah ke kapal ini bersama kami, dan janganlah bersama orang kafir." Dengan suara lantang putranya berkata, "Tidak, aku tidak sudi menaiki kapalmu. Aku bisa menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah." Kemudian Nabi Nuh berkata, "Ketahuilah, wahai anakku, bahwasannya air bah ini akan menenggelamkan segala yang ada di bumi. Tidak akan ada satupun yang dapat menghindar dari azab Allah kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan darinya." Namun Kan'an tidak mendengarkan perkataan bapaknya. Ia pun tenggelam disambar dahsyatnya angin topan dan mati dalam keadaan kafir. Setelah banjir bandang dan topan menghabisi serta
membinasakan seluruh kaum Nabi Nuh alaihi salam yang kafir dengan perintah Allah, maka surutlah air bah tersebut. Kapal Nabi Nuh pun berhenti di atas bukit dengan selamat. Mereka hidup dengan aman dan tentram dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.